Selamat pagi, selama 30 menit ke depan kami sajikan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara bersama saya, Niputu Trisnanda, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Badan Pusat Statistik BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% secara tahunan atau year to year pada triwulan pertama tahun 2026. Kepala BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi menyatakan capaian ini lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87%. Capaian ini juga menunjukkan daya tahan ekonomi domestik di tengah situasi ketidakpastian global. Konsumsi rumah tangga masih jadi sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi 2,94%. Disusul konsumsi pemerintahan dan komponen pembentukan modal tetap bruto atau PMTB. Secara triwulanan, ekonomi Indonesia triwulan 1 2026 mengalami kontraksi sebesar 0,77%. Secara year on year, ekonomi triwulan 1 2026 tumbuh 5,61% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 1 2025 yang tumbuh sebesar 4,87% secara year on year. Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,94%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2026 juga ditopang oleh komponen PMTB dengan sumber pertumbuhan sebesar 1,79%. Konsumsi pemerintah memberikan sumber pertumbuhan sebesar 1,26%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespons positif pertumbuhan ekonomi Indonesia yang telah diumumkan Badan Pusat Statistik, di mana ekonomi Indonesia di triwulan pertama tahun 2026 tumbuh ke level 5,561% secara tahunan. Menurutnya, angka pertumbuhan di 3 bulan pertama tahun ini menandakan Indonesia berhasil keluar dari kutukan pertumbuhan ekonomi yang selalu mentok di level batas bawah 5%. Itu kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi. Tapi kan kita tahu hambatan masih akan besar di depan, mengingat global juga belum baik kondisinya. Informasi lainnya, saudara, jemaah haji di Madinah mulai bergerak ke Mekah Al-Mukarromah untuk menjalankan awal rangkaian ibadah haji. Jemaah mempersiapkan barang perlengkapan, kesiapan fisik hingga spiritual. Jemaah haji Indonesia diberangkatkan bertahap dari Madinah ke Mekah. 8 jam sebelum jadwal perjalanan, jemaah sibuk merapikan segala barang bawaan. Koper-koper harus sudah disiapkan di depan kamar. Sementara jemaah diimbau sudah menggunakan ihram. Dalam perjalanan ke Mekah, jemaah akan singgah untuk niat ihram atau ambil mikat di Bir Ali atau Zulhulaifah dan melakukan umroh wajib saat tiba di Mekah. Jemaah haji gelombang 1 secara bertahap digerakkan ke Mekah sejak 30 April 2026. Karena memang nanti akan kita melaksanakan mengambil mikot di Bir Ali, sehingga harapannya bahkan saat keberangkatan jemaah haji sudah punya wudhu
sehingga nanti bisa lebih efisien pada saat kita mampir di Bir Ali. Haji itu adalah Arafah. Jadi Musdalifah, Mina dan Arafah itu adalah puncak haji dan di situ dibutuhkan kesiapan fisik yang amat sangat. Nah, makanya saya benar-benar menyiapkan untuk puncak ibadah haji seperti itu. Tanda pengenal unik dikenakan jemaah haji Indonesia selama berkegiatan dan menjalani rangkaian ibadah. Ini dilakukan guna memudahkan jemaah memberikan identitas terhadap rombongannya sehingga tidak terpencar dan mudah dikenali saat di Tanah Suci. Jemaah haji Indonesia Kloter 34 embarkasi Surabaya mengenakan tanda pengenal bunga mawar yang disematkan di atas kerudungnya. Ini digunakan sejak keberangkatan jemaah dari embarkasi. Untuk tanda pengenal biar mudah dikenali dari jauh. Kalau dari jauh kelihatannya, oh itu teman kita ada bunga mawarnya gitu. Ini dipakainya dari mana, Bu? Udah dipakai dari mana? Dari embarkasi Surabaya. Ya. Jangan kemana-mana saudara, karena Jurnal Nusantara masih akan kembali dengan informasi PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan uji coba perdana penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada lokomotif kereta. Ulasan selengkapnya bersama manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya. Usai jeda berikut ini. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara bersama saya Niputu Trisnanda. PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan uji coba perdana penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada lokomotif kereta. Hal ini dilakukan untuk menekan emisi karbon dan memberikan layanan kereta api ramah lingkungan. Uji coba perdana penggunaan bahan bakar biodiesel B50 ini dilakukan pada lokomotif kereta bernomor seri CC206. Pihak PT KAI Daob 8 Surabaya menyatakan bahwa sebelumnya lokomotif kereta menggunakan BBM B40 dan saat ini beralih menggunakan biodiesel B50 yang diharapkan bisa menekan emisi karbon. Selain itu, penggunaan BBM B50 ini untuk menciptakan transportasi publik yang lebih ramah lingkungan demi mendukung program energi bersih dan berkelanjutan nasional. PT KAI Daob 8 Surabaya melakukan uji coba penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada lokomotif seri CC206 yang akan diuji cobakan pada rangkaian kereta api Sembrani. Uji coba ini dilakukan mulai tanggal 29 April 2026 kemarin hingga 6 bulan ke depan. Penggunaan bahan bakar biodiesel B50 pada lokomotif ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen perusahaan untuk menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan energi nasional. Uji coba ini akan dilakukan selama 6 bulan ke depan. Selama durasi pengujian, tim dari PT KAI melakukan pemantauan secara intensif terhadap kondisi maupun ketahanan mesin lokomotif. Hal ini dilakukan guna menjamin keselamatan perjalanan kereta api. Nyoman Denny, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.
Saudara, seperti apa uji coba biodiesel B50 untuk kereta api Jawa Tengah? Kita ulas bersama manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya, Bapak Mahendro Trangbawono. Selamat pagi, Pak Mahendro. Selamat pagi, Mbak Putu. Terima kasih sudah bergabung di Jurnal Nusantara. Saya mendapatkan informasi bahwa ini adalah kali pertama biodiesel B50 digunakan untuk kereta api begitu. Apakah ini benar informasinya? Dan yang kedua, apa sebetulnya tujuan dari PT KAI sendiri? Baik, terima kasih. Jadi memang benar ya untuk uji coba bahan bakar biodiesel B50 ini pertama kali diuji coba di lokomotif seri CC 206 tapi Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi menuju Stasiun Gambir. Nah, ketika yang disebut pertama ini dimaksud adalah dalam maksud adalah perjalanan kereta api ya, karena pada tanggal 27 April juga memang sempat diuji coba, tetapi lokomotifnya tidak berjalan atau tidak dijalankan menjadi rangkaian kereta api. Jadi memang ini di Daob 8 sendiri kami mendapatkan kesempatan ini dan dipercayakan untuk uji coba pada rangkaian kereta api jalan seperti itu B50-nya. Nah, untuk tujuannya sendiri memang ini merupakan salah satu bentuk komitmen perusahaan ya untuk menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, serta juga mendukung program pemerintah yang ingin mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak, serta memperkuat ketahanan energi dan juga ketahanan energi yang berkelanjutan. Seperti itu, Mbak Putu. Tapi apa kemudian alasannya B50 ini diesel B50 itu dipilih untuk menjadi bahan bakar alternatif? Baik ya, jadi memang keunggulannya adalah satu yang pertama lebih ramah lingkungan ya, lebih ramah lingkungan, lalu juga menggunakan bahan-bahan yang diproduksi di dalam negeri. Jadi memang ini sesuai dengan program dari pemerintah yang ingin memperkuat ketahanan di dalam negeri, terutama dalam sektor energi. Dan juga nanti rencananya dari Kementerian ESDM juga sudah mewajibkan atau mulai menerapkan secara bertahap ya pada seluruh sektor industri di Indonesia mulai per 1 Juli 2026. Nah, sedangkan di kami sendiri, kami masih lakukan uji coba sampai nanti 6 bulan ke depan. Kita lihat nanti hasilnya sebagaimana. Namun kami optimis bahwa uji coba ini dapat berjalan dengan baik seperti itu, Mbak. Oke, meskipun kita harus bersabar begitu ya karena masih ada uji coba yang nanti masih akan terus dilakukan. Tapi dari uji coba pertama ini, hasilnya seperti apa? Apakah memang harus ada penyesuaian dari mesin kereta apinya sendiri atau seperti apa, Pak? Baik, selama kurang lebih hampir 2 minggu berjalan ini memang relatif baik ya, dalam artian tidak ada gangguan yang berarti pada mesin lokomotif itu. Namun demikian kita masih terlalu dini untuk menyimpulkan, untuk mengambil kesimpulan. Kita masih lihat nanti sampai 6 bulan ke depan seperti apa. Harapan kami memang tidak ada masalah yang berarti, tidak ada kendala. Kalaupun memang perlu ada penyetingan atau penyesuaian sedikit itu prediksi kami tidak terlalu banyak melakukan penyesuaian, karena memang sebelumnya juga pada 2025 kan kita juga sudah menggunakan B40. Kan cuma berbeda kandungannya yang lebih banyak nabatinya, seperti itu, Mbak Putu. Nah, kalau untuk uji cobanya sendiri memang nanti akan terfokus di wilayah Jawa Timur ataupun Jawa, atau nanti juga akan ke provinsi-provinsi lain, Pak? Baik. Secara bertahap memang pertama ini memang dicoba pada rangkaian kereta api Sembrani ya. Dan itu pun juga tidak terbatas hanya pada keberangkatan dari Surabaya, namun juga karena kereta api itu kan bolak-balik ya, rangkaian kereta apinya dan lokomotifnya. Jadi juga ada perjalanan dari Jakarta menuju Surabaya. Namun demikian dari awalnya adalah Surabaya. Nah, ini memang kita lihat dulu seperti apa hasilnya, baru nanti akan secara bertahap diterapkan oleh PT KAI. Oke, artinya ada kans untuk juga dicoba di provinsi di luar Jawa misalnya seperti Kalimantan atau provinsi lain? Sampai Sumatera saat ini, maksud kami. Baik, sampai saat ini memang fokusnya hanya di Jawa dulu, Mbak Putu. Jadi memang sebagai pionirnya dipercaya di Daob 8 ini, nanti teman-teman dari kantor pusat maupun dari PT KAI juga masih melihat seperti apa sebelum kita melakukan tahapan-tahapan selanjutnya.
Oke, dari uji coba pertama ini sudah terlihat juga kira-kira berapa kemudian emisi karbon yang bisa diredam ketika diganti dengan biodiesel B50? Baik, untuk detailnya kami belum bisa sampaikan ya. Namun demikian sebagai perbandingan bahwa untuk penggunaan biodiesel B40 pada sepanjang tahun 2025 itu sudah mencatat total emisi karbon sebesar 127 juta kilogram CO2e ya. Jadi memang kalau kita bandingkan dengan B40 pada 1 tahun kemarin itu berarti kemungkinannya akan bisa lebih tinggi dan itu semakin tinggi juga semakin bagus atau baik seperti itu Mbak Putu. Oke, kita harapkan juga ini menjadi jalan keluar begitu ya agar juga berdampak baik pada lingkungan. Nah, pertanyaannya adalah apalagi di tengah kondisi seperti ini BBM ini kan juga menjadi satu isu yang kita harus terus pantau, harus terus waspadai. Kalau bisa diirit-irit begitu dan dialihkan pemakaiannya bisa lebih maksimal, ini juga pasti diharapkan juga begitu ya oleh masyarakat. Dengan adanya pergantian ini, apakah juga ada dampak yang signifikan terhadap BBM, Pak? Penggunaan BBM di kereta api maksudnya ya? Ya. Baik, jadi memang karena masih prematur ya, tadi masih dicoba, kita belum bisa menjawab pertanyaan itu. Namun demikian semangatnya kita mendukung pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil seperti itu. Dan ini juga merupakan salah satu komitmen dari PT KAI untuk menciptakan transportasi yang lebih ramah lingkungan, lebih irit. Tidak banyak menghasilkan efek gas rumah kacanya seperti itu, Mbak. Oke, baik, kita harapkan apa niat baik yang tadi sudah ingin dilakukan oleh PT KAI dan juga sudah dilakukan, bukan hanya niat saja, sudah ada uji coba. Kita harapkan ini juga memberikan hasil yang baik khususnya bagi lingkungan dan juga menjadi alternatif begitu di sektor energi. Jadi Indonesia masih bisa bertahan lebih panjang lagi dan pelayanan pada masyarakat juga tentu lebih baik lagi. Terima kasih Bapak sudah bergabung di Jurnal Nusantara pada pagi hari ini. Pak Mahendro Trangbawono, Manajer Humas PT KAI Daob 8 Surabaya. Sehat selalu Pak. Saudara, Jurnal Nusantara akan kembali usai jeda. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan stok ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur aman. Zamannya sekarang perilaku korupsi ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik kan? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa memastikan stok ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur aman. Selain itu, kondisi hewan kurban di Jawa Timur juga terjamin kesehatan dan kelayakannya. Menurut Hovifah, ketersediaan hewan kurban di Jawa Timur surplus dan siap menopang kebutuhan provinsi lain. Hovifah juga menegaskan bagi masyarakat yang ingin membeli hewan kurban di Jawa Timur terjamin kualitasnya baik dari sisi kelayakan maupun dari sisi kesehatannya. Untuk menjamin kualitas dan kelayakan hewan kurban, pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan tim petugas pemeriksa hewan kurban. Di Jawa Timur tahun ini jumlah kebutuhan hewan kurban sebanyak 427.069 ekor. Dengan jumlah kebutuhan tertinggi yakni kambing sebanyak 297.000 ekor dan sapi sebanyak lebih dari 70.000 ekor. Saya bisa memastikan insya Allah kebutuhan hewan kurban
apakah sapi, apakah domba, apakah kambing, ataukah kerbau. Semua dalam keadaan aman, baik secara jumlah, kualitas, maupun dari sisi kesehatan. Seluruh hewan kurban insya Allah semua dalam kondisi aman dan sehat dan memenuhi syariat. Menjadi salah satu objek wisata spiritual favorit di Kabupaten Gianyar, Pura Gunung Kawi memiliki kisahnya sendiri. Keberadaan pura ini sangat terkait dengan perjanjian Resi Markandewa yang maksud kami dengan perjanjian Resi Markandeya ke Pulau Dewata dalam penyebaran agama Hindu. Gunung Kawi merupakan salah satu objek wisata spiritual yang terletak di Desa Sebatu, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Objek wisata ini dikenal dengan situs bersejarah pura, hingga palukatan Dasamala atau 10 hal buruk dalam diri manusia. Dari sejarahnya, objek wisata Gunung Kawi terkait dengan perjalanan Resi Markandeya ke Bali dalam rangka menyebarkan agama Hindu. Resi Markandeya adalah pembawa agama Hindu pertama ke Bali dan Nusantara, di mana menurut tetua adat setempat menyebutkan adanya tirta di kawasan pura terjadi sejak Resi Markandeya datang dan beristirahat di kawasan tersebut. Setelah selesai beliau beristirahat di sini, kemudian ini karena dengan dengan sebutan beliau dengan Ngawi Gite gitu, karena letaknya di pegunungan, makanya ini disebut dengan Gunung Kawi. Selain menjadi salah satu objek wisata favorit, Gunung Kawi merupakan salah satu pura besar di Bali yang wajib dikunjungi, terutama oleh umat Hindu untuk melakukan persembahyangan. Jipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. 30 menit sudah kami menemani awal hari Anda dengan beragam informasi menarik dari sejumlah daerah di tanah air. Jurnal Nusantara kami akhiri. Saksikan program Sapa Indonesia Pagi sesaat lagi. Sampai jumpa esok hari. Saya Niputu Trisnanda, saudara. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Gue perhatikan ya, hampir di semua film lu gak ada talent stand up comedian.